Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin mencoba untuk memberikan solusi kepada pemerintahan Bapak Prabowo dan juga kepada Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Kenapa terjadi demo besar-besaran berhari-hari dan disertai dengan penjarahan? Saya nggak perlu pintar, saya nggak perlu gelar doktor, master, profesor untuk memahami masalah ini. Bapak Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani, Anda lupa nggak? Selama 10 tahun Bapak Jokowi telah meletakkan dasar-dasar negara ini menjadi suatu negara yang berlahan-lahan menjadi negara yang maju dan perhatian dengan masyarakat dan pembangunan di desa-desa dan infrastruktur dan pemberantasan korupsi mulai dikikis serta penggunaan anggaran yang tepat untuk masyarakat yang kurang mampu. Anda lupa Prabowo, Anda lupa Puan Maharani. 10 tahun ini rakyat Indonesia yang kelas bawah itu menikmatin. Rakyat Indonesia yang kelas bawah benar-benar menikmati masa pemerintahan Bapak Jokowi. Rakyat Indonesia yang kelas bawah benar-benar dianak emaskan sama Bapak Jokowi. Daerah-daerah Indonesia yang tertinggal seperti Papua, NTT dan daerah saya benar-benar diperhatikan oleh Bapak Jokowi. Penggunaan anggaran pun lebih banyak mengutamakan pembangunan infrastruktur dan memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sehingga ketika Anda jadi Presiden Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani mengikuti permainan Bapak Prabowo dengan anggaran ugal-ugalan, maka terjadilah yang sekarang ini. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, masih banyak masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Saya ulangi sekali lagi. Suka atau tidak suka, masih jauh lebih banyak masyarakat Indonesia menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Makanya beberapa titik saya yang lalu waktu demonstrasi pertama saya sudah mengingatkan, hati-hati Anda Bapak Prabowo dalam menggunakan anggaran. Contoh yang menurut saya Anda luar biasa tidak menggunakan akal sehat Anda. Anda membuat anggaran makan bergizi 360-an triliun. Ini untuk apa Bapak Prabowo? Cepat cabut ini. Ini mau bajir. Cukup anggarkan 100 triliun. Itu pun untuk daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah yang memang miskin. Anda nggak tahu mana daerah miskin, Bapak Prabowo? Anda tidak tahu? Minta di BPJS sana, Badan Statistik BPS sana. Minta, ada daerah-daerah yang miskin yang perlu dibantu. Jadi ini Anda buatkan pukul rata semua. Akibatnya Anda tidak punya uang, negara tidak punya uang untuk membangun daerah yang tertinggal, daerah yang miskin. Kemudian apalagi yang menurut saya Anda luar biasa Prabowo, Anda mengumpulkan semua dana BUMN ke danantara Anda dengan pola pikir Anda untuk berbisnis kelas tinggi, berbisnis kelas atas. Seharusnya Anda harus memperhatikan bisnis kelas bawah, bisnis masyarakat Indonesia kelas bawah. Pak Prabowo kelas bawah, perhatikan. Yang membuat Indonesia ini kuat ekonominya. Saya memang tidak ahli ekonomi, saya tidak master ekonomi, tapi saya hanya berpikir sederhana, ya. Karena banyaknya masyarakat Indonesia ini menengah ke bawah dan saya lihat banyaknya masyarakat Indonesia ini hidup dari bisnis kecil seperti berdagang gorengan, berdagang pisang goreng dan lain sebagainya. Seharusnya Anda Bapak Prabowo membantu mereka
menopang bisnis mereka. Ini Anda buat bisnis antara yang luar biasa. Anda kumpulkan semua uang BUMN di situ dan Anda bermain di situ. Sehingga ketika Anda bermain bisnis kelas atas, maka yang menikmati keuntungan itu adalah orang kaya. Jadi dengan cara Anda berbisnis ini, maka orang kaya akan makin kaya. Dan itu sudah pasti. Sehingga gap antara orang miskin dan orang kaya akan semakin jauh. Dan itu Anda lakukan. Sehingga perputaran ekonomi uang di daerah bawah, grassroots, tidak berputar. Anda memutar uang di daerah tingkat atas. Sementara Anda lupa Bapak Prabowo, masyarakat Anda ini banyak yang menengah ke bawah. Itu pikirkan baik-baik. Saya nggak profesor, saya nggak dokter. Saya hanya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa masyarakat Indonesia banyak menggantungkan hidupnya dari ekonomi bawah. Mereka menjual air tebu, menjual gorengan, menjual nasi lontong, gurih dan lain sebagainya. Itu yang harus Anda topang. Anda terlalu jauh bermimpi untuk main kelas atas, sementara dasar kita belum kuat. Dan Anda lihat sekarang, perputaran uang di daerah bawah tidak berputar. Sehingga masyarakat Indonesia yang kelas bawah mengalami kesusahan. Sehingga kalau Anda lihat nih sekarang Pak Prabowo, masalah beras sudah mahal berbulan-bulan akibat aturan yang Anda buat. Kalau Anda dengarkan apa kata Bapak Jokowi, jangan terlalu banyak buat aturan. Sehingga aturan itu yang menjerat leher kita Bapak Prabowo. Aturan Anda membuat menjerat leher rakyat sendiri. Itu yang terjadi. Dan Anda Ketua DPR RI sudah tahu masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang susah. Bisa-bisanya Anda mengabulkan dan bahkan sudah memberikan mungkin tambahan gaji 50 juta per bulan kalau saya tidak salah kali 12 bulan. Sudah berapa itu bagi masyarakat miskin, itu luar biasa. Dan di tengah-tengah kesusahan ini bukannya Anda meminta maaf dan mencabut langsung, seharusnya Anda pun turun. Puan Maharani, Anda turun saja Puan Maharani daripada negara ini berkorban. Anda tiru kakek Anda, Insinyur Soekarno, pada saat Soeharto mau kudeta. Sebenarnya Insinyur Soekarno bisa melawan Soeharto, tapi demi bangsa ini, Insinyur Soekarno Presiden RI turun dan tidak melakukan perlawanan dan membiarkan Soeharto menjadi presiden. Dan Anda Puan Maharani, Anda turun saja. Sudah 10 tahun sudah cukup. Demi bangsa ini, biar rakyat puas. Ini sekarang sudah berat Puan Maharani. Orang sudah tidak percaya sama Anda. Lagian Anda sudah 10 tahun di situ. Sudah 10 tahun. Pidato Anda kemarin pun sudah benar-benar penuh dengan intrik dan politis. Anda turun aja Puan Maharani. Demi bangsa ini. Turun. Kalau saya bilang, jangan korbankan bangsa ini. Lihat. Masyarakat sudah semakin radikal. Dan bisa-bisa kerusuhan demo ini dimanfaatkan oleh antek-antek asing. Dan Indonesia bisa terancam bubar. Anda turun aja. Demi bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Anda sudah cukup 10 tahun. Dan Bapak Prabowo, kembali, lanjutkan aja apa yang dilakukan Bapak Jokowi kemarin. 10 tahun tidak ada ribu-ribu masalah masyarakat miskin pada masa Jokowi. Masa Bapak Jokowi demo itu hanya masalah politis, bukan masalah perut. Ini sekarang kita ini sudah masuk masalah perut sejengkal. Sehingga anggota-anggota DPR yang terlalu radikal itu, tengok rumahnya dijarah, luar biasa. Sebentar lagi chaos dan bisa terjadi tahun 1998 dan bisa banyak korban. Jadi saya minta Anda Puan Maharani, Anda turun sajalah. Saya minta Anda Bapak Prabowo, jangan buang-buang anggaran. Jangan buang-buang anggaran Bapak Prabowo. Gunakan anggaran untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Jangan beli-beli pesawat lagi. Jangan banyak kali beli alat militer. Fokus kepada masyarakat miskin ke bawah. Teruskan aja apa yang telah dilakukan Bapak Jokowi. Bangun infrastruktur. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Mereka